Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehat semoga mendapatkan keuntungan dari kesehatannya baik dalam hal dunia ataupun akhirat. Amin. Baik, ini kalau ada pembicaraan mengenai ijazah, entah mengapa yang ngomongnya itu azwan lagi. Padahal ini orang bermasalah ya. Jadi ini terutama Kompas TV nih. Nah, Kompas itu gimana yang diundang itu si Azwan lagi, Razman lagi. Padahal kan ini dalam permasalahan kepentingan informasi bagi publik kan sebetulnya itu. Ini kan karya jurnalistik. Nah, karya jurnalistik itu kan harus orang-orang yang memiliki kredibilitas, harus orang-orang yang katakanlah independen ya, atau menghadirkan sumber yang independen. Sekarang itu terutama di Kompas TV ya, yang independennya sudah tidak dikeluarkan lagi begitu. Jadi karena setiap narasumber yang independen itu pasti datang gitu ke Roy Suryo. Seperti misalkan Pak Ugroseno kan, itu kan tadinya nggak di kubu mana-mana tuh, dia independen. Tapi kok malah jadi bagian Roy Suryo karena ya karena orang yang independen itu pada akhirnya akan memandang Roy Suryo itu benar dan Jokowi ini salah. Mau dilihat dari segi apapun, dari segi politik, dari segi penegakan hukum dan sebagainya. Jadi ini dorongan ya. Kenapa Andi Azwan ditampilkan? Salah satunya bukan menampilkan Andi Azwannya sebetulnya, tapi dorongan supaya ruang publik kita semakin berkelas dan media-media mainstream yang memang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat itu berusaha lebih lah, punya effort yang lebih lah. Emangnya nggak ada begitu orang-orang yang lebih daripada Andi Azwan yang bisa dipinta pendapatnya untuk dihadirkan kepada publik ya. Nah itu saya kira akan sangat bermanfaat ya kalau mau. Nah teman ya, regardless ya, sekarang akan kita saksikan ini Roy Suryo dan Andi Azwan terkait apa? Terkait gagalnya bukan pentersangkaan ini, gagalnya P21 lah katakan demikian ya, gagalnya P21 kelanjutan ke persidangan yaitu minggu yang lalu. Nah ini kan hari sedih tuh bagi para termol. Kita saksikan ini. Saudara, meski kini status perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa belum juga diumumkan Polda Metro Jaya, Roy dan Tifa akan menempuh cara lain untuk membuktikan soal keaslian ijazah Jokowi. Kali ini melalui Komisi Informasi Pusat atau Publik atau KIP. Akankah jalan ninja kubu Roy ini mampu membuktikan tudingan ijazah palsu Jokowi? Kita bahas sore ini, sudah hadir ada Roy Suryo dan jalan ninja kubu Roy. Nanti akan ada di belakang reaksi juga dari pengacara yang pro Jokowi ya, bukan pengacara Jokowi, yaitu siapa, Fitra Romadhoni kalau ada yang masih ingat itu. Juga Andi Azwan yang sudah hadir di studio. Bang Andi, selamat sore. Sore, Adri. Sore, Pak Adri. Sore juga pemirsa Kompas. Mas Roy, ya. Ini Anda klaim tidak pernah minta SP3 melalui restoratif justice. Nah, kali ini kemarin Anda dan Dr. Tifa kembali menempuh pembuktian keaslian dokumen ijazah, kali ini melalui Komisi Informasi. Pertanyaannya, emang bisa KIP ini memutuskan asli tidaknya ijazah seseorang? Oke. Tapi pertama-tama yang ingin saya sampaikan, harusnya saya di sini itu dengan banyak hadiah. Panci-panci gosong, karena tuh termol tuh kemarin tuh pada minggu ini itu akan SP3 minggu ini akan P21. Kalau enggak kita kasih dia panci termasuk tuh Andi Azwan tuh yang kan belum lewat nih, masih hari Sabtu sama Minggu. Ngapain aja berapa jam lagi gitu loh. Balik. Udah nggak bakalan. Cuman kemarin kata si Bang Boy itu ya, itu katanya Senin ini, alah diundur-undur terus, minggu ini nanti Senin ya, udah Senin depannya lagi, nggak bakalan. Nanti kita akan bahas masalah itu sendiri ya. Balik lagi pertanyaannya. Prediksinya bohong, prediksinya lepas semua, bolong semua. Oke, pertanyaannya kenapa kami mengajukan ini? Nah ini pertama kali saya sampaikan, kemarin di konpres saya baru belum saya print. Jadi artinya gini, kita kan kemarin menantang ya, jadi artinya menantang dengan halus, menantang dengan pembuktian itu harus 3C. Clear, clean dokumen. Jadi dokumen-dokumennya itu harus dokumen yang asli, dokumen yang bersih ya, bukan bikinan pasar pramuka. Kemudian clear prosedur.
prosedurnya juga harus detail, jelas. Kemudian juga ada yang namanya credible witnesses. Itu akan bisa dicapai kalau itu dengan pembuktian yang ada di KIP. Karena apa? Kita sudah teruji sekarang. Kemarin yang namanya Pak Dr. Bonatua itu berhasil membuktikan bahwa yang namanya ijazah Jokowi yang asli tidak ada. Tidak ada, karena dicari di mana-mana KIP hanya mengeluarkan salinan-salinan saja. Dan itu sudah terbit bukunya loh, bukunya ilmiah. Artinya apa? Insya Allah yang ada di KI ini, pertanyaan Mbak Otide tadi, itu akan membongkar semua dokumen-dokumen termasuk 709 Emang dokumen. bisa? Bisa. Dari mana landasannya, Mas Roy? Landasannya adalah Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saya kebetulan yang buat undang-undangnya juga gitu. Jadi artinya ikut buat. Itulah. Nah ini pertanyaan bagus. Emang bisa? Ya ada sistemnya, ada caranya, ada alurnya, ada relnya. Roy Suryo tahu. Nah ini emang ada, dijawab pakai undang-undang. Ya, itu. Ini adalah upaya untuk good governance. Ini adalah upaya untuk menghadirkan kepastian hukum begitu dari kubu Roy Suryo, dan ini yang kita inginkan untuk masyarakat kita ke depan supaya tidak ada lagi orang yang salah tangkap dan sebagainya lah ya, kriminalisasi itu. Supaya masyarakat tuh bisa membongkar selama ini yang misalnya dihitamkan atau orang yang misalnya nggak ada orang yang sangat tidak negarawan nih yang nggak mau menunjukkan ijazahnya, bongkar pakai KIP. Akhirnya kan terbuka itu. Sekarang semua terbuka ya, ke KPU Jakarta, ya, KPU. Itu kan permasalahan beda tuh untuk membuka, dan akhirnya KIP menyetujui agar KPU membuka. Nah, sekarang Anda meminta untuk KIP membuktikan keaslian ijazah seseorang, ijazahnya Pak Jokowi. Dokumen, bukan ijazah, dokumen. Dokumen. Emang kan bisa di situ, Mas? Harus bisa, karena itulah tujuan diadakannya Komisi Informasi. Sekali lagi. Sebentar, betul itu. Kenapa? Karena KPU sebetulnya dari awal mereka itu punya kewajiban untuk uji katakanlah untuk uji faktual. Nah, untuk uji faktual. Jadi seharusnya KPU itu, apalagi yang menjadi presiden, harusnya datang kepada UGM untuk menyatakan atau menyelidik atau menanyakan dengan asli apakah ini betul dikeluarkan oleh Universitas Gajah Mada atau tidak itu. Nah, karena ini kan KPU tidak melaksanakan itu, dan ini kan urusannya dengan administrasi. Ya, dengan dokumen-dokumen juga dengan KPU. Nah, apakah ini kamarnya? Ya bisa ditempuh begitu. Minimal penempuhan itu bisa. Saya termasuk orang yang buat undang-undang, itulah lembaga itu dibuat untuk tujuan itu. Oke, nah sebelumnya kan kalau dari Barreskrim sendiri sudah sudah mengumumkan bahwa ijazah Jokowi ini otentik ya melalui Barreskrim Mabes Polri. Nah, sekarang ini lagi-lagi kubunya Mas Roy dan juga Dr. Tiva mengambil jalan baru, jalan ninja kali ini ke KIP. Emang bisa itu membuktikan ijazah seorang asli atau enggak, Mas? Aduh, presenter ya. Nah, ini nih. Presenter nanya ke Andi Azwan, emang bisa? Andi Azwan ini bukan pengacara. Ya, saya belum mau denger dulu jawabannya Andi Azwan. Ini presenternya Oon. I love Anda presenter. Kalau mau undang Andi Azwan, jangan tanya permasalahan detail hukum. Kalau mau nanya permasalahan detail hukum dari perspektif yang dari perspektif yang katakanlah independen, yang netral, undang pengacara atau undang orang-orang yang dari KIP misalkan langsung begitu, untuk hadir di situ untuk menjelaskan kepada masyarakat, sehingga ini menjadi ruang untuk pemberian informasi yang valid terhadap masyarakat. Lah nanya ke Andi Azwan, ini bego juga presenternya nih, ya. Atau jangan-jangan gara-gara produsernya ini yang sengaja Azwan terus yang dihadirkan. Aduh. Ya, Mbak Audrey aja juga menanyakan itu kan, apakah bisa? Mana bisa kalau membuktikan ijazah Pak Jokowi di KIP itu? Kenapa nggak bisa? Ya. KIP apakah badan? Bukan ijazahnya tadi, dokumen-dokumennya tuh udah beda lagi yang diomongin kan, nggak nyambung. Ini mau disuruh KIP itu untuk memutuskan kepada KPU agar KPU ini memeriksa keaslian dokumen lewat KIP. Ya, itu yang dipermasalahkan tuh. Lah nanti misalkan apakah itu ada legal standingnya? Bagi Roy Suryo ada legal standingnya karena yang bersangkutan ini yang membuat, salah satu yang ikut merumuskan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Lah ini Andi Azwan tuh ngapain begitu? Ngapain juga ditanya? Ini penyesatan yang dilakukan oleh Kompas, saya bilang ya, lewat presenter ini. Saya nggak tahu itu apakah lewat karena produsernya atau bukan, saya nggak tahu. Hukum ya, pengadilan bisa membuktikan. Orang nggak baca undang-undang nggak usah ya. Jadi kalau kita kembali lagi apa yang dilakukan jalan ninja, ini pertanyaan yang benar. Ya nggak ngerti jalan ninja gitu.
Karena semua jalan itu sudah tertutup buat mereka. Ya, jalannya sudah tertutup. Jadi mencoba untuk mengulur waktu gitu. Cos aja. Jadi Anda anggap sebelum P21 diketok sama dia kan- kejaksaan sebelum dia kan- ditahan akan ada aja jalan-jalan. Ya, dia akan yang membuat dicari. seperti itu. Semua pun Apukat akan yang dicari ngaco untuk itu. Pokoknya gini, ya mau sekarang kejaksaan sudah, menurut saya Oke. itu pasti sudah menyerahkan juga kepada Polda Metro karena sudah 2 minggu ya. Menurut saya bukan tuh. Ini kan penyebaran berita tanpa kredibilitas diwadahi oleh Kompas. Ya, parah ini. Kompas ini parah udah parah. Untuk hasilnya itu. Mana? Dan juga Kombes Budi kan sudah mengatakan, ya kan, ya dalam waktu dekat ini, ya segera, ya kan, ya sabar-sabar aja. Kan Minggu ini kan ini hari ini kan katanya. banyak Nggak libur ada. nih. Andi Eh. Ya Azwan kan, bilang Kamis, minggu ini. Jumat, Sabtu, Minggu. Libur kepepet ya, Libur jadi. kepepet banyak kan. Kita lihat aja nanti seperti apa, ya endingnya minggu depan bagaimana. Oke, Kan begitu. oke. Nah, tapi kalau misalnya Ya. sambil menunggu P21, Ini presenter Oon. Oon. Anda kan kemarin sudah ke KIP, Ya. sudah tahu jadwalnya diterima atau enggak? nih? Oh, dengan terbitnya akta ini, ya artinya dengan terbitnya akta registrasi sengketa ini, Oke. itu adalah sudah akan dijadwalkan untuk disidangkan. Kapan? Ini nanti akan diberitahu karena yang penting ini terbit. Kalau kecuali ini nggak terbit, ya ini terbit. Artinya dan kalau dengan pengalaman kami membersamai Pak Dr. Bonatua, membersamai Bon Jowi ya, bongkar Jowi. Ya insya Allah kalau KPI itu perkara kecil untuk membongkar gini. Semua terbuka deh. Semua menang kita di KIP. Kecuali yang bukan menang. Yang belum menang itu yang banding UGM. Itu pun sebentar lagi UGM harus membuka. Oke, artinya kalau misalnya tadi Mas Roy punya keyakinan dan akhirnya disambut, akhirnya KIP Dan harus bisa ditunggu menentukan, ini. begitu Bang Adi yang Anda lihat berarti nanti ini kalau misalnya hasilnya berbeda nanti dengan hasil uji lapor ijazah Jokowi Lapor di itu lapor Barreskrim, membuktikan berarti apa-apa. artinya ini gimana dong? Enggak, itu Tuh. kan Ini presenter ngapain? Iya, siapa ini namanya presenter? Kamu itu nanya sama siapa? Kamu itu nanya sama ahli Azwan. Ahli Azwan ini bukan ahli hukum, dia itu bukan penyidik, dia itu bukan orang yang terlibat langsung di dalam penyelesaian permasalahan ini. Ngapain ditanya? Bagaimana kalau misalkan nanti ini bertentangan KIP, kemudian itu ada, bagaimana kalau bertentangan? Nanya sama ahli Azwan. Dalam ruang publik seharusnya dijadikan tempat untuk mencerdaskan masyarakat. Dan ini dari awal nih ya. Ini makanya nih, kalau seperti ini terus menerus, jangan heran ya kalau ini sudah goyang. Aduh, jadi ketahuan umur. Itu dulu lagu kan viral banget ya. Jangan heran. Aduh, nah itu tuh tadi apa? Jangan heran kalau di Indonesia ini pada akhirnya orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas itu terus-terusan diangkat. Rusak ya. Makanya nanti coba kita akan dengar kalau masih cukup waktunya begitu ya, kita akan dengar perkataan dari siapa, dari Fitra Ramadan tuh. Mending dia yang diundang sekalian gitu ya, pengacara. haknya dia saja. Kan dia Iyalah. selalu suatu pembenaran-pembenaran Ini hak hukum. aja yang terjadi. Ya kan yang saya kembalikan lagi Halusinasi gitu. maksudnya? Persis. Enggak. Jadi kalau Yang- kita lihat, yang kan halusinasi kalau itu semua ya, apokat ini loh. Audrey, Audrey, Apokat ini. kalau kita Nah, Edan nih, mendaftarkan apanya soal sengketa, presenternya nggak nih? mungkin ditolak. Betul nggak? Dipelajari, dikasih itu dulu. Nanti kan diperiksa semua kan. Wah ini sesuai dengan kaidahnya nggak? Kalau enggak ya KIP udah. itu nggak pernah kalah kita. Oke, jadi Anda keyakinan bahwa tidak akan Tidak akan. diterima, oke, tapi kemudian Diterima oke. Apakah dia akan diteruskan dilanjutkan? Nah, Audrey, Keburu P21. KIP itu Nah kalau udah kita keburu sudah P21 siap-siap aja. 6-0, nggak mungkin Yang kalah penting kita. begini adalah mempersiapkan ya alat buktinya Harus itu yang nanti di pengadilan untuk itu. Nanti kalau Buktinya sampai sekarang nggak ada P21 itu buktinya itu sampai sekarang. masuk Oke. tahap 2, Ya. apa kita dilanjutkan? Tidak akan dilanjutkan tuh kalau misalnya itu Jadi masuk. gini, Kan ya, begitu. Oke, Mas Roy. peraturan MA pidana itu harus menunggu yang perdata. Ini juga termasuk nanti perdata di CLS. Jadi semua harus ditunggu. Dan Oke. KIP itu kita insya Allah akan menang karena semua itu kita menang ya. Dan pengadilan pidana yang dikejar-kejar untuk saya itu kan soal fitnah dan pencemaran baik. Nggak ada hubungannya dengan pembuktian Nah, ijazah. tapi kalau soal Gitu loh. soal Jadi kasus ini- Anda fitnah ya. ijazahnya Pak Jokowi ini kan masuk dalam kasus pidana ya Mas Iya. Roy. Kenapa Anda nggak nunggu saja pembuktiannya Iya. di persidangan, Nggak, jangan nunggu di KIP? Itu pembuktian. Itu kan itu pertanyaan bego lagi. Kenapa Anda kan nunggu pembuktian di persidangan? Ini udah bilang tadi sama Rosuryo, ini persidangan mengenai pencemaran nama baik, bukan persidangan mengenai keaslian ijazah. Sedangkan keaslian ijazahnya ini dipertanyakan sedari awal dan dia menjadi materi bagi beberapa persidangan yang ada di luar persidangannya pencemaran nama baik. Nggak ada pembuktian ijazah, yang ditunggu masyarakat tuh membuktikan ijazah ini palsu atau enggak. Tapi Iya. masyarakat bisa menunggu dengan senang pastinya untuk menunggu di persidangan. Kan ditunggu itu hanya fitnah dan pencemaran nama baik. Jangan salah, masyarakat sudah tahu Ya. sekarang.
Ijazah ini hanya bisa terbuka di sidang CLS. Sidang CLS sekarang lagi Apakah berlangsung Mas Roy lagi. juga takut ketika ada di persidangan? Oh, tidak akan Anda takut, bukti tapi kurang kuat? fitnah dan dan pencemaran nama baik itu dia akan ada, karena itu juga penyelundupan pasalnya ada. Jadi Kesel. kita ngikutin pembuktian. Jangan cewek ya, masa mau dicubit. Aduh, Masya Allah. Kesel, ini kok begitu ya? Ini pertanyaan macam apa sih yang ditunjukkan di ruang publik kita ini sama presenter ini dan Kompas TV dalam hal ini? Siapa produsernya ini? Produsernya siapa? Saya ini aja. Jadi maksudnya Anda adalah Anda tidak ada sidangnya maksudnya? Loh, karena fitnah dan pencemaran nama baik itu kan diuji lagi tuh. Pasal-pasal juga banyak penyelundupan. Pasal 32 dan 35 itu pasal selundupan. Jadi artinya itu tidak akan membuktikan ijazah ini loh, Mbak. Bayangkan, sidang itu apa? Nanti akan ada lihat, oke, Jokowi misalnya datang, mana ijazahnya gitu. Kemudian itu hanya dilihat di hakim. Nggak bisa begitu, pembuktiannya itu harus melalui parameter-parameter yang jelas. Dan itu kan clear harus dokumen. disidang. Sidang tapi bukan sidang fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi menurut Anda sidangnya apa? Sidangnya salah, harus sidang CLS untuk membuktikan ini atau sidang Jangan KIP. Bukan Ya, sidang pokoknya persidangan. apa kata Hakim dia dan silakan jaksa. aja. Yang penting kan jelas begini, ini kan ada sidang pidana. Bang Andi bagaimana? Ada Aswan siapa? Aduh, sampai ada air mancur. Andi Aswan itu siapa? Menurut aja bagaimana Pak Andi? Andi Aswan itu siapa? Ini Mbak ya, Kompas, maaf nih ya, nggak usah minta maaf juga lah. Ini bukan warung kopi ya. Ini bukan warung kopi kemudian direkam kemudian diupload ke YouTube, bukan. Ini memakai frekuensi publik, media besar yang membawa kredibilitas bernama Kompas. Bagaimana Pak Andi? Andi Aswan itu siapa? Siapa Andi Aswan itu? Ya, masalahnya nanti juga akan diberikan itu ijazah asli yang ada di sekarang di Polda Yang Metro jelas, Jaya sebagai barang prediksinya bukti. boncos semua Kalau minggu kita ini. lihat ya Barreskrim sudah Mana aja? memeriksa Mana semua. hadiahnya? Kita Permintaan mau ada mereka yang pasti. saja untuk diuji di BRIN, di UI itu ditolak semua oleh Sekarang KIP. oleh BRIN ya, oleh ini karena mereka tidak mempunyai kapasitas seperti yang ada di Iya, karena Barreskrim. mereka nggak ada alat. Ya. Jadi sekarang ya dia ya saya katakan tadi ini mau memperpanjang gitu loh kan karena semuanya udah Yang jelas, dilakukan di Komnas HAM, ramalan-ramalannya, sudah dilakukan, prediksinya MK meleset silakan. semua. Dan semuanya kan ngasing untuk itu ya kan. Nah sekarang dia Ya. sendiri nih yang turun nih. Bohong, Kemarin-kemarin semua CLS kan gerombolan-gerombolannya. Oke, Mas Roy. Nah sekarang adalah Ya. Roy Suryo bersama Tifa itu ya kan yang turun sendiri gitu. Iya. Karena ini the last moment udah nggak ada lagi yang Oh, mau. enggak. Bahkan katanya Mas Roy ini juga mengadukan Polda Metro Jaya ke KIP juga untuk memperoleh iya. data barang bukti. Ini Betul. apa lagi? Ya ini yang ada di KIP. Kemudian Purnawirawan TNI itu juga menggugat CLS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Besok Senin mulai bersidang. Itu Nggak terlalu berlebihan Mas Roy? Enggak, itulah hukum yang benar di Indonesia. Hukum itu jangan hanya melalui satu pintu. Yang jelas gini lah. Nggak terlalu berlebihan Mas Roy ya. Ini begini ya. Jawaban yang bagus itu akan berlandaskan kepada pertanyaan yang baik ya. Jadi pertanyaan dulu. Nah, presenter ini dia tatkala ada list pertanyaan begitu. Memang konsep pertanyaan saya bakal mewawancara Roy Suryo nih. Saya bakal mewawancara siapa Andi Azwan nih. Itu kan mereka ada di dalam kapasitasnya masing-masing kan. Saya curious saja apa sih yang ada di dalam list presenter ini tatkala dia itu menyusun pertanyaan-pertanyaan sampai keluar nggak berlebihan. Ya apa ya? Sekarang apa yang dikatakan oleh para termul itu dan juga lawyer yang nggak jelas itu yang nggak punya legal standing itu bantah semua yang katanya minggu lalu, minggu depan pasti P21 rompi kuning, rompi orange, mana buktinya semua? Ayo. Oke. Gitu loh. Mana hadiahnya sini? Katanya mau ngajak makan-makan, mau ngajak ngasih Oke, pasti. Mas Roy, tapi kalau kita berandai-andai akhirnya Bohong P21 nih, Ya. kemudian lanjut begitu ya ke persidangan. Nah, kalau Tahap 2 ya. tahap ya, oke, kemudian langsung lanjut ke sidang, Mas Roy. Kita berandai dulu aja. Kalau Iya. misalnya lanjut masuk sidang, berarti Anda menerima atau Nggak usah berandai-andai, meskipun kalaupun sidang, ya, kalaupun ya, kita akan pastikan bahwa sidang itu akan tidak hanya menguji tidak akan menguji ijazah. Jadi makanya kita gugat juga sidangnya. Karena sidangnya itu nggak mungkin menguji ijazah, Mbak. Namanya sidang fitnah dan pencemaran nama baik. Oke. Bukan sidang ijazah. Sidang ijazah didulukan dulu. Ini perdatanya ijazah, kan materinya ijazah balik lagi. Iya, harus ke perdata ijazahnya, yaitu ada di CLS dulu atau yang ada di KIP dulu. Banyak CLS-nya juga masih ada di Solo kan, banding yang temannya Dr. Taufik. Ada juga digugat yang soal Mas Sigit dan juga Mbak Deka. Itu jalan dulu. Peraturan MA sekali lagi mengatakan
pidana itu dikebelakangkan. Lakukan dulu yang namanya perdata dan sidang-sidang lain. Oke, saya balik Dan ini apa yang jadi permasalahan utama di sini, bukti utamanya itu sedang disengketakan di dalam persidangan yang lain. Nah ini kan kalau seperti ini clear ya, harusnya menunggu dulu lah, setidaknya dikembalikan dulu berkasnya, ditolak dulu, kemudian nanti kalau sudah terbukti ijazah Jokowi bagaimana, baru kemudian pencemaran nama baik ini dikeluarkan lagi, didaftarkan lagi, dimasukin lagi, diselidik lagi, nanti oleh kepolisian diberikan lagi kepada kejaksaan dan and so on and so forth lah nanti begitu ya. Dan itulah kenapa nanti salah satunya Roy Suryo ini tidak mengajukan pra peradilan. Nah, saya ada sedikit perbincangan mengenai hal itu, nanti akan kita bahas mungkin ya, insya Allah tuh. Kita teruskan dulu. Aturannya makanya. Itu kan maunya dia. Enggak, Kan sudah ada jalur hukum ya, yang Itu jelas. Yang jelas jalur apokat hukum, nggak Adri. ngerti hukum tuh kayak gitu tuh. Ya, Apokat nggak ngerti. Prapit. Gak usah. peradilan. Ya, Prapit itu jalan Itu yang paling terbaik. Nah. Ya, itu kenapa harus Kenapa KIP, mesti kenapa? bikin lagi mencari-cari jalan yang menurutnya itu tidak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Cuma RC. Ini menarik. Ini nanti akan kita bahas ya. Kenapa mereka tuh kok kekeh banget kayaknya pra peradilan itu? Tapi kalau dalam video yang lain. dilihat kan ini Pikiran tinggal kami lewat tidak dari sesempit itu, 14 Mbak. hari nih, belum diumumkan, belum tahu kejelasannya statusnya seperti apa, apakah P21 dikembalikan atau jangan-jangan dihentikan. Nah, itu jadi pertanyaan itu. Bang Andi, kira-kira Nanti kenapa ini boncos semua 14 hari nanti. lewat ini lama sekali belum ada pengumuman? Ya kalau kita lihat Dan sudah lewat. kalau dalam Daluarsa minggu itu ini, udah. ini kan ada kelibur. Ya kan libur ini udah lewat 80 hari. Kita melihat saja, kita tunggu aja Mas. Sudah Ini 100 koordinasi antara kejaksaan. Nih Andi Azwan, meskipun tadi betul, meskipun libur, ini sudah lewat jauh dari 14 hari. Ya, dengan pihak penyidik ya, bagaimana itu kan semua harus ada Ngomong koordinasi aja nih. untuk itu. Apokat. Ya, kalau misalnya libur ya mungkin tidak kurang untuk berkoordinasi itu. Ya kita lihat mungkin Senin sudah ada koordinasi yang baik. Ya, Nyatanya apakah ini Polda langsung ke tadi tahap ada 2? press conference juga, Ya kita kan? lihat aja karena dari clue yang diberikan Ya. oleh Nih presenter ya, ini yang keluar itu tidak lebih daripada sendawa yang biasanya keluar dari bawah itu, namanya apa kan? Gak lebih daripada itu. Ngapain sebentar Mas? Ngapain dengerin? Sedari awal ngapain diundang? Ngapain juga ditanya tentang materi-materi hukum? Pak Budi ya kan Kombes itu Ayo, kan mengatakan sama lagi. segera Mana? oleh KBRI. Terus ngapain juga saya membahasnya? Tadi sudah disebut di awal nih, supaya tekanan buat Kompas itu, ya jangan membodohi masyarakat, jangan dijadikan ruang publik itu sebagai ruang pembodohan. Segera dalam bulan ini. Nyatanya Oke. mundur terus 7 hari, 14 hari kayak orang meninggal aja 40 hari. Sampai 100 hari ini perkara atau pemakaman? Mas Roy, ini kan ada katanya kabarnya ini sering bolak-balik ke kejaksaan ya Mas Roy? Oh Betul iya, nggak? iya. Nah Anda apakah di situ juga menanyakan kenapa? Ini kalau kata Wahabi udah bid'ah ini. 7 harinya. 40 harinya, 100 harinya. Aduh, udah bid'ah ini, bid'ah. Sudah lama sudah. sekali. Gini, makanya kejaksaan juga bilang katanya tanggal 17 waktu itu sudah dilimpah ke kejaksaan. Ini 17 April. Kejaksaan Tinggi berarti. Tanggal 21 kami ke sana. Meskipun saya sendiri nggak masuk karena saya memang tahu diri, yang masuk hanya para lawyer. Ya nggak Dan etis kemudian- lah masuk ke sana. Ya, tuh nggak makanya kami etis. tahu bukan seperti termul-termul yang Ya, nggak etis ini. artinya kan Nggak kalau ada punya legal intervensi, standing, ngomong aja ya. Ya, nggak boleh terus lah kayak begitu, kejaksaan nggak Agung etis dan nggak itu beradab. bahkan sudah diterima wakil jaksa agung oleh Jampidum, mengatakan kami belum menerima. Kalaupun nanti kami terima, tentu akan kami periksa dan akan kami lihat aturannya, kuhapnya. Kuhapnya jelas Jadi sudah yang Anda tangkap melanggar. apa? Ya, udah lewat ini waktunya. Jadi kejaksaan pasti akan berhentikan Oke. dengan nanti kalau nggak P19 mati, P20. Nggak Oke. mesti itu harus P21. Oke. Makanya baca hukum, ini orang ngaku-ngaku apokat ini ya. Apokat yang melanggar undang-undang. Apokat nggak ngerti hukum. Oke, Mbak. Lawyer-lawyer aja juga boncos Kalau sama gitu, Bang pengetahuan Andi, ada hukumnya. apakah Gitu. Jadi Iya, betul. jangan Lagi mengatakan kepada Polda. gini. Saya mesti jelasin juga apakah dia Nggak usah seorang dijelasin, nggak ngerti hukum. kok. pengacara. Makanya mau dijelasin. Semuanya dia katakan ahli telematika, sertifikat nggak punya. ya Nggak kan? biar- Roy Suryo itu salah satu perumus yang sekarang sedang disangkakan kepadanya. Ya, itu undang-undang informatika ini salah satunya yang merumuskannya. Dibilang gak ngerti hukum gimana? Ini dia. Dia bilang Kan secara dia hukum jadi- nggak punya juga jadi kata poinnya apa? telematika Ya poinnya resmi mereka pemerintah. ini Kalau nggak adalah ada, panik, gimana? sepanik-paniknya. Boncos apalagi. Ya, Pendidikannya saya rasa D3 mereka sudah Jepang, tahu nggak itu ada apa-apa P21 itu. ya. Nggak ada. Makanya itu mereka semua menyusun semua tentara-tentara mereka, pasukan-pasukan mereka, ada yang di Pasukan Bareskrim, nanti ada yang di KIP, ya. Termasuk jalan terakhir ini ke Nah, jalan Komisi. terakhir Orang nggak ya. punya Tapi legal karena standing mereka
ini tidak mempunyai alat bukti yang sah untuk dipertaruhkan. Kalau ya mereka mempunyai alat bukti, P21 itu bukan sesuatu yang menakutkan dan mereka akan mempersiapkan. Karena ini tidak mempunyai alat bukti, akhirnya dia boncos menurut dia. Karena apa sudah dikatakan oleh Refli Harun, ya kan mengatakan bahwasanya ya kalau dilanjutkan ke pengadilan pasti pakai rompi orange. Sudah kita tangkap informasinya. P21 itu juga bukan kewenangan kepolisian. P21 itu kejaksaan. Betul. Ya tahap 2, makanya ada tahap 2. Oke, baik, tahap 2 diserahkan. Ngejar polisi. Nah itu pasti ditahan. Bodoh banget. Apalagi orang nggak punya legal standing yang ngaku-ngaku Siaran langsung Mas Roy. Diserahkan tahap 2. Sudah kita tangkap Bang. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Kita lihat kelucuan dan kebohongan. Kita lihat aja ke depan. Oke, kita tunggu dulu bersama ya. Bohong lagi, ada mana dia? Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Nah ini si Peter Ramadan ya. Nah kalau mau ini juga ya kan lucu juga nih. Beberapa waktu yang lalu kita sempat bereaksi yang bersangkutan ini. Kita coba lihatlah bagaimana pernyataan dari Tremul yang happens to be punya gelar hukum ya. Halo sahabat pengacara Mawar dimanapun Anda berada. Ketemu kembali dengan saya di podcast yang tajam ini. Tajam soalnya ada ini apa ini? Tajam. Nggak bohong. Teman-teman mungkin menanya dan menginginkan pengacara Mawar muncul ke permukaan karena selama 3 bulan ini teman-teman ya saya mendapatkan ban, bukan ban drum tapi di banet oleh Komisi Penyiaran Indonesia karena memang saya terlalu cadas, terlalu ekstrim dan terlalu keras. Sementara ini di ban. Kan bermasalah kan. Saya baru ingat ini, baru ingat orang ini begitu ya, lewat di beranda terus saya klik. Saya baru tahu nih di ban orangnya. Kan saya tuh mau bawa saya tuh mau menghadirkan Pak Fitra di sini supaya Pak Fitra itu ngomong lebih cerdas daripada Andi Aswan. Lah kok malah di ban. Aduh, salah saya. Ya terus gimana ya? Udah di sini videonya ya terusin aja dulu sebentar lagi Ya, dari pihak yang tidak suka membuat laporan pengaduan ke Komisi Penyiaran Indonesia sehingga saya mendapatkan teguran selama 3 bulan lebih lamanya. Dan kita orang yang profesional, kita hargai dan hormati. Oh, bukan dari pengacara ya? Dari mana tuh? Pertempuran pasti ada yang suka, ada yang senang. Suka nggak suka itu hal biasa. Oh, penyiaran, Komisi Penyiaran mungkin ya. Memperjuangkan kebenaran itu adalah hal yang luar biasa. Oke. Kalau si Rasman itu kan di bandnya sama apa pengacara tuh sama Mahkamah Agung kalau tidak salah begitu ya. Ya izinnya dicabut lah begitu ya, disuspend kalau ini dari ruang publik. Teman-teman kita di-banned oleh Komisi Penyiaran Indonesia ya, dilarang untuk berkomentar dan hal lainnya ya. Kita hormati itu. Dan sudah 3 bulan waktunya kita santai dan slow. Itu artinya apa? Bahwasanya pengacara Mawar itu sangat ditakuti. Sangat ditakuti. Aduh, udah ini malah aja ya jadi komedi begitu. Waktunya sudah habis. Aduh, saya nggak dari tadi. Kenapa saya nggak muter ini, Bang Fitra ini? Demikian, mudah-mudahan kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan ini penutup ya. Kompas TV agak bener lah sedikit begitu. Ini kan kalau tidak salah juga dulu suka hadir di Kompas TV lah, kenapa jadi di ban? Ya, masalah para termul itu. Demikian, sekali lagi semoga kita ada dalam makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.